Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan unboxing Samsung A50 di tahun 2024. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di hadapan kita ini sudah ada HP Samsung A50 yang baru saja aku beli ya. Kebetulan ini aku belinya second di marketplace. Kebetulan saat ini harga HP-nya sudah sangat terjangkau ya dibanding waktu barunya dulu. Jadi kisaran harganya kalau untuk yang full set itu antara 800 sampai 1 jutaan saja. Sedangkan untuk yang tidak full set itu bisa di bawah 800.000. Oke, kalau gitu mari kita unboxing paketnya. Nah, ini dia HP Samsung A50 2019. Jadi ini sudah 5 tahun lebih ya. HP ini pada saat barunya dulu harganya di kisaran 3,8 hingga 4 jutaan. Tetapi sekarang sudah turun jauh ya karena sudah 5 tahun lebih. Dan ini termasuk awet, jadi masih banyak HP ini yang bisa kita dapatkan di marketplace. Kebetulan yang aku beli ini adalah yang varian 4 GB RAM dengan internalnya 64 GB memori. Dan ini sudah menggunakan 20 megapiksel front kamera ya. Wah, ini front kameranya sudah besar. Lalu yang di belakangnya ini ada 25 megapiksel kamera plus 5 megapiksel plus 8 megapiksel ya. Oke, ini dia penampakan dari HP-nya. Nah, kita lihat ini apa ini? Oh, ini ada, ini biasanya ini buku-bukunya ya di sini ya. Nah, kita buka dulu. Wah, ini buku panduan. Oke ya, di sini buku panduan. Udah itu aja. Selanjutnya ini unit HP-nya warna biru dan ini bagian dalamnya nggak ada isinya ya. Jadi ini hanya HP plus box saja tanpa charger dan tanpa kabel. Kemudian kita lihat ini menggunakan tempered glass yang sudah mulai retak ya. Nah, di sini nih, jadi tempered glassnya ini harus kita ganti atau kita copot saja. Kemudian bodi bagian belakangnya ini masih oke ya. Untuk ukuran HP yang sudah 5 tahun lebih ini masih lumayan mulus ya, walaupun nggak mulus-mulus amat ya. Namanya juga second ya, pasti ada kekurangannya ya. Minimal itu ada lecet-lecet sedikit. Nah, di bagian bawahnya juga ini ada sedikit lecet ya, nggak terlalu banyak. Kemudian bagian pinggirnya, nah ini nih, backdoornya ini kayaknya ini sudah ngangkat ya. Jadi ini emang penyakitnya Samsung seri A ya, dan mungkin ada seri lainnya juga sama yang mengalami hal seperti ini ya. Biasanya itu setelah beberapa tahun itu backdoornya itu bisa ngangkat sendiri. Cuma ini biasanya bisa kita tanggulangi dengan cara melepas dan kita lem ulang ya. Jadi nah, di sini oke deh. Ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita bisa copot dan kita lem kembali. Nah, ini oke. Sekarang kita akan coba buka untuk slot SIM cardnya ya. Karena kita akan melakukan pengujian atau pengetesan untuk jaringannya apakah baik-baik saja. Jadi kita untuk pembelian second itu kita cek dulu ya. Kira-kira ini sinyalnya bagus atau enggak. Kadang ada beberapa HP bekas itu yang sudah tidak bisa menangkap sinyal atau slot SIM cardnya itu tidak bisa membaca kartu SD atau kartu GSM kita. Oke, sekarang kita nyalakan dulu HP-nya dan alhamdulillah ini HP-nya bisa menyala ya. Nah, ini kita tunggu dulu proses nyala HP-nya. Biasanya kalau HP bekas itu di reset ya, di factory reset, jadi pada saat kita menyalakan di awal itu akan agak lama ya. Oke, ini akhirnya selesai juga proses menyalakan HP-nya ya. Jadi lumayan lama tadi aku tinggal dulu.
Nah, ini tampilan awal dari Samsung A50 yang sudah digunakan selama lebih dari 5 tahun ya. Jadi ini kalau kita perhatikan layarnya ini masih oke ya. Aku nggak tahu ini udah diganti atau belum. Cuma kalau dari tone warnanya ini sepertinya ini masih Super AMOLED aslinya ya. Ya kita nggak tahu kalau dibongkar baru kelihatan ya mungkin di bagian dalamnya. Jadi kadang ada juga pedagang yang tidak memberitahu kalau layarnya itu sudah diganti ya. Jadi bukan Super AMOLED seperti awal HP ini kita beli dulu. Jadi teman-teman perlu menanyakan kepada penjualnya apakah pernah diganti layarnya atau belum ya. Cuma kadang memang ada beberapa pedagang yang tidak menjelaskan kalau layarnya itu sudah pernah diganti. Kalau layarnya diganti dengan layar Super AMOLED yang original dari Samsung itu tidak masalah ya. Jadi fingerprint masih bisa digunakan. Atau diganti dengan layar OLED itu juga masih bisa digunakan fingerprintnya. Tapi kalau diganti dengan LCD biasa itu maka fingerprintnya tidak bisa digunakan lagi. Dan ini ternyata HP-nya menggunakan tempered glass yang sudah mulai retak ya teman-teman ya. Nah ini kita akan coba mengangkatnya. Ini lengket banget ya. Jadi retak ya di sini. Kalau diangkat takutnya malah pecah ya. Nah ini teman-teman ya, aku coba angkat agak susah ya. Oke deh, kalau gitu kita ngangkat tempered glassnya nanti aja ya, ini kayaknya agak susah. Ini aku coba dari sisi yang satunya lagi juga sama ya, jadi ini kayaknya susah diangkatnya, udah lengket banget ya. Kalau tempered glass seperti ini tidak bisa kita paksakan diangkat menggunakan tangan ya, takutnya ini nanti malah mengenai bagian LCD-nya nih teman-teman ya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan menginstal aplikasi untuk melakukan pengecekan HP ini ya. Nah, di sini aku akan install aplikasinya namanya Device Info ya, teman-teman silahkan lihat di Play Store. Jadi aplikasi Device Info ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah benar spesifikasi yang ditawarkan oleh pedagang dengan hardware HP yang kita beli ini ya. Kadang kan kita tidak tahu apakah ini HP-nya asli atau tidak, terus prosesornya benar atau tidak ya seperti yang dikatakan oleh penjualnya, RAM-nya juga, kemudian fungsi-fungsi dari sensor-sensornya. Oh ya, saat ini banyak beredar HP KW atau HP refurbish ya, yang dibuat seperti baru lagi dan memiliki kapasitas yang sangat besar ya. Jadi untuk harga misalkan 1 jutaan saja itu sudah memiliki RAM-nya itu sekitar 12 GB dan internalnya bisa 256 GB bahkan 512 GB. Jadi menggunakan software ini kita bisa melakukan pengecekan apakah betul seperti yang ditulis pada iklan HP tersebut. Nah, di software ini kita bisa melihat bahwa usia dari HP ini sudah 5 tahun, 5 bulan, 7 hari. Jadi sudah lama ya. Kemudian modelnya juga tertulis di sini. Lalu sistemnya kita bisa lihat di sini menggunakan Android 11 ya. Nah, ini berarti sudah di-upgrade Androidnya. Karena pada saat rilisnya dulu ini menggunakan Android 9 atau Android Pie. Kemudian kita lihat dari CPU-nya ini menggunakan Exynos 9610 yang mempunyai skor lumayan ya. Jadi ini bisa dipakai buat game yang lumayan berat. Cuman kalau udah umur sebaiknya jangan ya. Karena kasihan nanti HP-nya cepat rusak nih. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke baterainya. Nah, ini baterainya bisa dilihat levelnya oke, baik ya. Lalu kita lihat selanjutnya di sini NFC-nya tidak ada ya. Nah, ini tidak didukung NFC-nya. Kemudian ke bagian layar, ini resolusinya 2340 kali 1080 pixel atau FHD+ ya, dengan kerapatan 420 dpi. Ukuran fisik layarnya 6,4 in dengan refresh rate 60 Hz ya, tapi di sini tidak mendukung HDR. Memori yang digunakan ini adalah DDR4 1600 MHz ya. Nah, di sini sudah pakai DDR4 ya. Kemudian kita lihat untuk kameranya ya, nih 25 megapiksel ya. Kemudian di bagian depannya kalau di sini terdeteksinya 16 megapiksel ya depannya ya, sedangkan belakangnya ini 25 megapiksel ya. Padahal di boxnya tertulis 25 megapiksel untuk kamera depannya. Jadi jika jumlah megapiksel yang ditampilkan salah itu, kemungkinan produsen perangkat itu membatasi akses ke kamera untuk aplikasi pihak ketiga.
Selanjutnya kita beralih ke bagian sensor. Di sini ada 34 sensor yang tersedia pada perangkat Samsung A50. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan kepada 34 sensor yang tersedia ini apabila kita ada cukup waktu ya. Kalaupun tidak, bisa dilakukan nanti saja. Jadi untuk sensor-sensor ini, kalau memang kita merasa harus kita cek, kita boleh melakukan pengecekannya satu persatu. Oke, sekarang kita beralih ke fitur pengetesan ya. Di sini ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa HP kita ini yang kita beli second ini baik-baik saja ya. Nah, yang pertama itu adalah tes untuk tampilan ya, untuk tampilan layarnya. Apabila warna yang ditampilkan ini adalah sempurna tanpa ada white spotnya, berarti layarnya itu dalam kondisi baik-baik saja. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk multi touch ya. Nah, di sini kita tes kira-kira ada berapa sentuhan yang bisa dideteksi. Ternyata ada 10 sentuhan ya di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk lampu senter atau lampu blitz bagian belakangnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ini menyala dengan sempurna ya. Jadi masih cukup terang ya walaupun sudah 5 tahun lebih. Jadi berarti ini senternya kondisinya oke juga. Pengetesan selanjutnya adalah untuk loudspeakernya ya. Nah, ini kita bisa dengar suaranya masih lumayan oke ya. Jadi ini masih nyaring ya suara loudspeakernya. Karena ada beberapa HP second itu yang loudspeakernya sudah tidak nyaring lagi. Jadi bahkan kadang ada yang sember. Jadi alhamdulillah HP ini masih bagus loudspeakernya ya, masih nyaring. Kemudian kita akan melakukan tes untuk speaker telinga ya. Ini di bagian speaker yang pada saat kita menerima telepon di bagian atas ya. Nah, ini kita coba dengarkan suaranya. Memang kalau ini kalau dari jauh kurang jelas ya, ini aku deketin ya ke mikrofon. Jadi pada saat kita menerima telepon, suaranya ini masih terdengar dengan jelas. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk mikrofonnya ya. Nah, ini kita tes suaranya. Tes. Oke, kalau ada respon dari bar yang ada di sini berarti ada suara yang diterima oleh mikrofonnya ya. Berarti itu oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk kedekatan telinga ya. Caranya kita tutup di bagian sensor atasnya ini. Nah, itu nanti dia ada respon ya. Ada getaran ya di sini ya. Berikutnya adalah tes untuk sensor cahaya ya. Kita tutup dan kita angkat kembali di bagian sensor atas. Kita lihat nilainya berubah nggak nih angka yang ada di tengah ini ya. Nah, kalau berubah berarti sensornya itu dalam kondisi yang baik ya. Oke, setelah itu kita akan tes untuk akselerometernya ya. Akselerometer. Menyesenggarakan rakyat itu. Akselerometer. Nah, di sini kita coba digoyang-goyangkan ya. Jadi kalau kita goyangkan perangkat, biasanya di sini akan ada getarannya nih ya. Pengetesan berikutnya ini adalah untuk charger ya atau mengisi daya, kita skip dulu. Jadi kita langsung ke getar aja ya di sini ya. Oke, ini getarnya masih berfungsi dengan normal. Jadi sekarang kita akan beralih ke pengetesan selanjutnya yaitu pengetesan Bluetooth. Nah, di sini kita cek oke ya, Bluetoothnya juga oke. Kemudian kita ke tes sidik jari ya. Nah, ini ternyata ini tanda silang ya sidik jarinya ya. Jadi kita langsung ke pengetesan tombol volume naik dan turun. Nah, di sini tombolnya ini kayaknya keras banget ya. Tuh, jadi tombolnya ini kayaknya mendem nih. Jadi pada saat kita tekan di sini susah banget ya. Bukan berarti nggak bisa ya. Cuman ini agak susah karena ini tombolnya ini sangat mendem ke dalam ya. Jadi pada saat kita tekan di sini akan ada getaran ya yang menandakan bahwa tombolnya berfungsi ya. Walaupun mendem tetapi berfungsi. Sedangkan untuk volume turunnya di sini agak lumayan bisa ditekan ya. Jadi tidak terlalu mendem. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk fungsi charging ya. Nah, di sini aku akan mencoba mencolokkan kabel charger. Oke ya. Nah, di sini sudah terdeteksi berarti fungsi chargingnya ini normal ya, teman-teman ya. Sayangnya untuk sidik jari di sini tidak terdeteksi ya. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan sidik jari ya. Kita nanti akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk sidik jarinya.
Sekarang kita akan beralih ke fungsi kamera. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil jepretan dari kamera Samsung A50 yang sudah berusia di atas 5 tahun. Oke, itu tadi hasil foto dan video dari kamera HP Samsung A50 yang masih bisa kita katakan sangat oke ya. Apalagi untuk HP yang usianya sudah di atas 5 tahun, ini hasil foto dan videonya ini masih sangat bagus ya. Jadi masih bisa diandalkan untuk fotografi maupun untuk video. Adapun untuk fungsi game, aku tidak tampilkan di sini karena memang tidak disarankan untuk memainkan game pada HP yang usianya sudah di atas 5 tahun ya. Karena dikhawatirkan akan overheat dan bisa mengakibatkan baterai cepat drop. Jadi untuk HP yang udah di atas 5 tahun sebaiknya digunakan untuk fungsi-fungsi sosial media saja ya, atau untuk hiburan multimedia, tidak untuk game ya. Jadi untuk menonton YouTube atau untuk scroll media sosial saja. Jadi kesimpulannya HP Samsung A50 ini masih sangat worth it untuk kita gunakan di tahun 2024 ini. Bahkan mungkin untuk tahun depan, tahun 2025 pun saya rasa masih worth it. Karena harganya akan turun terus ya dan makin terjangkau, sedangkan fitur-fiturnya masih bisa kita gunakan dengan baik. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.